Cerita ini dimulai dengan memperkenalkan sebuah keluarga yang terlihat sangat rukun dan adem ayem. Pagi itu, Ayu, seorang mama muda yang rajin, sedang sibuk menyiapkan sarapan buat suaminya, Agus, dan anak gadis mereka yang bernama Nana. Awalnya, semua rutinitas pagi mereka berjalan normal seperti biasanya. Namun sayangnya, Agus dan Nana lagi terburu-buru hari itu, sampai-sampai mereka tidak sempat menyentuh sarapan buatan Ayu. Michael? Yeah, we have a beautiful home. I can eat that. I'm juicing. Looks amazing. Nicole? How's school? Akhirnya, Ayu pun mengantarkan Nana ke sekolahnya terlebih dahulu sebelum dia sendiri berangkat kerja. Ternyata, selain jadi ibu rumah tangga, Ayu punya profesi keren sebagai guru di sebuah SMA. Hari itu, kelas yang diajar Ayu kedatangan murid baru bernama Paijo. Di tengah jam pelajaran, Ayu mengingatkan anak-anak muridnya soal rencana study tour yang bakal diadakan minggu depan buat keperluan praktik belajar. Means living together. Tell me another mechanism by which. Can anyone tell me on the field trip to the Florida Keys this weekend? Here's a hint. Interact that does not involve symbiosis. Okay, everyone. Pas sudah selesai mengajar, Ayu tidak sengaja tabrakan dengan rekan sesama gurunya yang bernama Vijay. Si Vijay ini selalu salah tingkah kalau berhadapan dengan Ayu. Pas jam istirahat, Ayu curhat dan bergosip dengan sahabat kentalnya, Linda. Dia menceritakan soal kedatangan Paijo di kelasnya dan minta tolong Linda buat memasukkan nama murid baru itu ke daftar peserta study tour. All right, we have liability waivers. Gotten bitten by a gator or something. Don't worry. Up there wild with all those kids fed you. But girl, you're still hot. Come on, do the dance. Do the dance, Stephanie. Malam harinya, Ayu sudah dandan cantik maksimal buat mengajak suaminya bercocok tanam. Tapi tanpa mereka sadari, ada orang misterius yang mengintip dan memotret aktivitas mereka dari kejauhan. Apesnya, malam itu Agus lagi pusing dengan tumpukan kerjaan kantor. Jadi, dia menolak halus ajakan istrinya bercocok tanam. Sunday. Yeah. Sunday. Sunday, sure. Tiba-tiba masuk pesan misterius ke ponselnya yang bilang kalau si pengirim pesan sudah tidak sabar pengen ketemu dia. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Ayu berangkat mendampingi murid-muridnya study tour ke dalam hutan buat belajar soal alam. This flower has high levels of tropane alkaloids. Take this flower, please. I know that some of you are hoping all this grass that we see around us is called the only example. Is there any way for you to teach the entire time we're here? Waktu Ayu lagi santai sendirian di kamarnya, Vijay tiba-tiba muncul dan mengajaknya makan siang. Selesai makan dan asyik ngobrol dengan Vijay, diam-diam Paijo terus memperhatikan gerak-gerik gurunya itu. Di tengah sesi makan, Agus menelepon, jadi Ayu pamit sebentar buat mengangkat telepon suaminya di luar. Hello? Hey, it's me. Is everything Everyone's in one piece so far. Good. Look. Tiba-tiba saja Paijo muncul dari belakang dan bikin Ayu kaget. You okay? Pas mereka berdua hampir saja kebablasan buat melakukan cocok tanam, Ayu mendadak sadar kalau perbuatan mereka ini sudah sangat keterlaluan dan salah besar.
Begitu sampai di rumah, Ayu disambut hangat oleh suami dan anaknya. Agus yang lagi kangen pengen mengajak istrinya bersantai sambil nonton film. Tapi Ayu yang masih syok dan merasa bersalah atas kejadian dengan Paijo langsung menolak dengan alasan badannya capek dan pengen istirahat. Hey. Di tempat lain, Paijo ternyata mulai jatuh cinta beneran sama Ayu. Sampai dia nekat menggambar sketsa wajah Ayu di kamarnya. Keesokan harinya, Ayu curhat ke Linda soal insiden di penginapan kemarin. Linda yang bijak langsung menasihati Ayu buat menutup rapat kejadian itu dan jangan sampai ada yang tahu. Thing, I took a cab to. Come on, you kissed him? He's a student. You kissed him? Can you keep To James and tell him that there's nothing going on. Ayu pun mencoba kembali hidup normal dan menganggap semuanya bakal aman-aman saja selama dia diam. Tapi ternyata dia salah besar. Vijay rupanya tahu soal apa yang terjadi antara Ayu dan Paijo waktu study tour kemarin. Vijay kemudian menemui Linda dan bilang kalau gosip miring soal Ayu sudah mulai menyebar di antara para murid. Bahkan Vijay sampai memata-matai momen pas Ayu lagi bicara empat mata sama Paijo. Waktu itu, Ayu menegaskan ke Paijo buat melupakan kejadian khilaf mereka dan mewanti-wanti supaya jangan diulangi lagi. Tapi Paijo keras kepala, dia malah bilang pengen menjalin hubungan serius sama gurunya itu. Wait, you kissed me. Don't pretend like you don't feel this. When you kissed, But the other night was a mistake. it's okay. Nobody has to know. James. I honestly have no idea how it happened. I wasn't. Linda is one of my closest friends. I would never So you're do trying it. to tell me that someone broke into your room? I don't know if it was a prank or something. The door. Sampai suatu malam, Ayu dikirimi bunga oleh orang misterius. Tapi anehnya bunga itu kondisinya sudah layu. So, how was everyone's day? How soon? A couple weeks. Who in their right mind would bring a... This is exactly why you go to a private We did read a lot of tweets about what happened at school. That's poisonous. Okay. Besoknya, Vijay yang cemburu melihat kedekatan gurunya itu langsung mendatangi Paijo. Vijay menyuruh Paijo buat menjauh dan berhenti menggoda Ayu. Ternyata Paijo sudah sangat terobsesi dan mulai mengganggu kehidupan pribadi Ayu. It was my great-grandmother's. I've tried to be nice about That this. you're engaged in a relationship with a 17-year-old student. You don't have any of that because that. I'm crazy about you. Merasa terganggu, Ayu mencari alamat rumah Paijo lewat Linda karena pengen bicara langsung sama orang tuanya. Begitu sampai di alamat tersebut, Ayu baru tahu kalau Paijo cuma tinggal berdua sama ibunya di sebuah rumah karavan. Ibu Paijo cerita kalau masa kecil anaknya cukup suram karena ditinggal pergi ayahnya sejak kecil. Kurangnya kasih sayang dan seringnya ditolak cewek saat remaja ternyata bikin Paijo jadi punya gangguan obsesif sama wanita yang dia sukai. Say his dad died when he. I'm gonna talk to James, okay? As last school, this girl broke his heart. He's just so emotional. He's a good boy. Besok harinya pas istirahat, Vijay menghampiri Ayu dan menanyakan soal hadiah bunga kemarin. Ternyata Vijay lah yang menaruh bunga layu itu di depan rumah Ayu. Ayu langsung marah besar karena merasa Vijay sudah melanggar privasinya. Dia takut suaminya bakal salah paham dan menyuruh Vijay buat berhenti jadi pemuja rahasia yang aneh. Stephanie, we see things the same way. It's always been. Were you Stephanie, appropriate? I was just being a friend. Were you? I'm sorry, I just thought. We work together. You have to know that. Pas lagi emosi, Ayu mencoba menenangkan diri di toilet sekolah. Tidak lama, Linda datang membawakan barang-barang Ayu yang tertinggal di kantor guru. Linda juga memberitahu kalau Vijay sebenarnya sudah memegang rahasia soal hubungan Ayu dan Paijo. Linda menyarankan supaya Ayu segera mengklarifikasi semuanya sebelum Vijay membocorkan hal itu ke publik. Sore itu pas jam pulang sekolah, Ayu tiba-tiba merasa pusing hebat dan pandangannya mulai kabur. Begitu dicek, ternyata ada bunga aneh yang tercampur di dalam botol minumnya dan sedetik kemudian dia langsung pingsan.
No. Stay away. Just stay away. Get off me. Stephanie. What's the matter? It's okay. Pas terbangun, Ayu sudah ada di kamarnya sendiri berkat pertolongan yang cepat. Nana kelihatan cemas melihat kondisi ibunya yang pucat. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan kalau Ayu tidak sengaja menelan zat beracun yang terkandung dalam tanaman hias berbahaya. Besoknya, seorang detektif datang buat meminta keterangan dari Ayu soal insiden keracunan itu. Detektif bilang kalau zat beracun itu asalnya dari bunga yang ditaruh VJ di depan rumah Ayu. Devil's trumpet. So any information you have, it might be helpful. Is there somebody that you know? Exactly where you're headed. Richard Berg? You're about to fail this anything. You're making... Akhirnya, polisi menetapkan Vijay sebagai tersangka utama karena dianggap sengaja mencelakai Ayu. Suasana sekolah langsung geger pas melihat Vijay diborgol dan dibawa polisi. Tidak lama setelah kejadian itu, kepala sekolah memanggil Ayu. Dia menyarankan supaya Ayu mengambil cuti panjang dulu buat memulihkan kondisi fisiknya dan demi ketenangan sekolah yang lagi kacau. Ternyata, kepala sekolah juga sudah dengar selentingan soal hubungan Ayu dengan muridnya. I think it would be in the best. Well, actually, that's what I want to talk to you about. What? Well, before actually, when he told me, I was hesitant to believe it, but it spread. What is it? It was an ugly rumor about you and a student. Selama masa cuti, Ayu merasa hidupnya jauh lebih tenang. Dia jadi punya banyak waktu buat olahraga dan memanjakan diri sendiri. Dia bahkan sempat menikmati waktu berkualitas bareng Nana buat memperbaiki hubungan ibu dan anak yang sempat renggang. Nana pun mulai terbuka dan cerita kalau dia punya pacar baru. Mendengar hal itu, Ayu ikut senang dan minta diperkenalkan sama cowok tersebut. I lost $300,000 in business. Oh God, that's... Besoknya, Nana mengundang pacarnya makan malam di rumah. Dan betapa kagetnya Ayu pas melihat kalau cowok itu ternyata adalah Paijo. Ayu yakin Paijo cuma memanfaatkan Nana buat balas dendam dan menghancurkan keluarganya. Jelas saja Ayu tidak memberikan restu dan menganggap Paijo bukan cowok yang benar buat anaknya. Parahnya, di tengah makan malam, Paijo malah berani menggoda Ayu lewat bawah meja tepat di depan mata Nana. Di situ kelihatan kalau Paijo memang sudah gila dan tidak mau melepaskan Ayu begitu saja. What? Nicole, just listen to me. You're not allowed to see him. Wait, what? Pas makan malam selesai, Ayu memergoki Paijo lagi, menyelinap masuk ke kamarnya tanpa izin. Ayu langsung mengancam Paijo buat menjauhi anaknya dan mengusir cowok itu keluar dari rumah. Hal ini bikin Nana marah besar dan jadi mendiamkan ibunya lagi. Ayu berusaha menjelaskan kalau Paijo itu cowok berbahaya. Tapi Nana yang sudah dibutakan cinta tidak percaya sama sekali sama omongan ibunya. Malam harinya, tiba-tiba Vijay muncul lagi di rumah Ayu dan memperingatkan dia buat waspada sama Paijo. Ayu yang masih trauma sama Vijay tidak peduli dan langsung mengusir pria itu. Ternyata Vijay baru saja dibebaskan polisi karena kurangnya bukti kuat. Pas Vijay mau masuk ke rumahnya sendiri, tiba-tiba Paijo muncul dan inilah yang terjadi. Mr. Berg, what are you doing here? Besoknya, Paijo menemui Nana dan menceritakan soal hubungan terlarangnya dengan Ayu sambil memutarbalikkan fakta seolah ibunya yang menggoda dia. Dengan modal rayuan maut, Paijo mengajak Nana pergi ke suatu tempat terpencil. Tidak lama, Ayu dapat telepon dari Nana, tapi ternyata yang bicara adalah Paijo yang menyuruh Ayu datang menemuinya segera. Paijo mengancam bakal melukai Nana kalau Ayu tidak datang sendirian.
Sesampainya di rumah persembunyian Paijo, Ayu syok melihat ruangan penuh foto dan lukisan wajahnya. Di pojok ruangan, dia melihat Vijay yang sudah masuk ke dunia lain. Ayu mencari Nana dan untungnya anaknya masih selamat. Ayu memohon ke Paijo buat melepaskan Nana dan berjanji bakal melakukan apapun yang Paijo mau. Pas Paijo lengah, Ayu mencoba melakukan hal ini. I'm sorry. Akhirnya Ayu dan Nana berhasil selamat, sedangkan Paijo harus mendekam di rumah sakit jiwa buat menyembuhkan penyakit mentalnya. Meski masih trauma, Ayu mencoba bangkit dan fokus menata kembali hidupnya dengan keluarga kecilnya yang berharga, dan film pun selesai. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.